berjudul Demokrasi. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Cahaya Anugrah, NIM 2022-1511095. Perkenalkan, nama saya Sahid Zaitullah, NIM 2022-151094. Perkenalkan, nama saya Arya Salin Bulanuha Jalin, NIM 2022-1511092. Oke, perkenalkan nama saya Nova Setaula, NIM 2022-151093. Perkenalkan, nama saya Yoga Wirayuda, NIM 2022-1511091. Apa sih yang dimaksud tuh demokrasi itu? Oh, demokrasi. Iya, apa demokrasi? Oh, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, Pak. Yang berarti berasal dari kata demokrasia, yang artinya kekuasaan rakyat. Dan demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang memiliki arti demos memiliki arti kekuasaan, sedangkan kratos memiliki arti rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuannya yang sama bagi semua warga negara, Pak. Oh, gitu. Iya. materi kita apa lagi? Nah, kita panggil Syahid sama Yoga ya. Boleh ya? Kita bahas demokrasi ya. Iya, biar Oh, enggak, Hen, ini. Ini Kak, Said. Gak baju. Kita bahas demokrasi dulu biar lebih rinci dan lengkap. Oh, demokrasi. Iya. Kamu tahu kan materinya kan? Oke, kita bahas sama-sama kayak di sini. Hari ya mana nih? Datang kamu nih yang dia nih. Iya, kan area ya. Ini tadi di jalan. Jalan. Jalan, ya? Jalan. Nah, kamu nih yang dia nih kau. Kalau kata dia itu kan kurang lengkap gitu bahas masalah demokrasi. Hai. Kita tunggu Bella. Iya, tunggu bae lah. Tunggu be, bentar lagi dia. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap. Budak yang mana lah? Perasaan tadi janjian di sini. Sekatik budak ya. Kacau. No, itu dia budak ya. Gila, dari kabarinya aku. Woi, mana woi? Woi, dari mana kau datang? Datang kau. Macet jalan gila. Kacaunya. Tadi. Isi pula tadi tuh. Sudahlah. Baik, kita bahas. Kau tahu? Bahas demokrasi. Apa ya tujuan dari demokrasi itu? Tujuan demokrasi. Salah satu tujuan demokrasi itu adalah menciptakan kedaulatan kepada rakyat yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang legal gitu dan menghendaki oleh rakyat. Demokrasi hanya menjamin gitu kebebasan politik, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat dan politik gitu. Ya, itu yang dimaksud tujuan demokrasi gitu. Dan bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah,
pemindahan ibu kota. Kali ini sekitar 3.000 mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya tingginya harga minyak goreng dan juga menunda pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kemudian aksi mahasiswa ini bisa menjadi suara aspirasi masyarakat untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore. Bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi. Aku nanya, ada tahu tidak pengertian demokrasi itu apa? Saya pun tidak pengertian demokrasi. Tahu Jo? Apa? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Oh, itu. Iya. Terima kasih ya. Iya. Habis itu selain pengertian tadi, ada tujuannya demokrasi itu kita berdemo. Apa tujuan demokrasi itu? Tujuan demokrasi? Iya. Nyamuk? Iya, tahu Pak? Oh, udah usah lagi tanya, udah tahu. Tahu. Apa? Tahu, Boy. Demokrasi itu tujuannya tuh menciptakan kedaulatan negara kepada rakyat yang bertujuan menciptakan pemerintahan, kan? Yang legal gitu. Ya. Dan kehendaki oleh rakyat. Nah, demokrasi itu hanya menjamin kebebasan politik, yaitu bisa kasih pendapat gitu. Ketika kita ikut demokrasi. Sudah. Nah, itu banyak. Itu baru dikit ya. Habis itu Dulu. ada pengertian, ada tujuan tadi, ada jenis-jenis atau macam-macam demokrasi. Ya, tahu enggak macam-macam demokrasi? Macam-macam kecil ini. Ini kan berarti tahun ya. Macam-macam demokrasi itu contohnya demokrasi langsung, Nah. demokrasi tidak langsung, demokrasi konstitusional, dan demokrasi rakyat. Ada banyak lain selain itu. Oh, aku boleh minta jelas sedikit tidak tentang apa itu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung? Demokrasi langsung itu seperti demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya. Ya. Kalau tidak demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan seperti ketuanya lah misalnya. Ya, bagaimana tadi ketuanya? Ya misalnya pemimpin dari Kelompok ya kelompok itu. Oh, yang mewakili untuk bersuara. Ya, yang itu diwakilkan. Yang tadi ada dua lagi kan? Satunya tadi apa? ya Demokrasi rakyat dengan dan konstitusional. Nah, itu apa itu ya? Saya kurang tahu juga ini ya. Aduh. Demokrasi konstitusional itu berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Panasnya nih hari ini. Ya, Yang satunya tadi ya. demokrasi rakyat itu seperti demokrasi proletar sebagai salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme komunisme. Oh, komunisme itu saya. Ya, Ya, paham sekarang paham. Dan habis itu selain macam-macam demokrasi itu bisa nggak ada yang menyebutin contoh-contoh demokrasi? Bisa. Oh, apa enggak? Contoh-contoh demokrasi. Satu, bersikap adil kepada semua orang. Oh, Yang kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah pengambilan keputusan. oh sebelum musyawarah ya. Yo. Ketiganya, selalu menghargai pendapat Orang lain ya. ya pendapat orang lain. Oh, itu beda ya. Empat, saling menghargai. Oh, ada lagi pas menghargai. Lima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong. Nah, kalau gotong royong tuh seperti apa? Bergotong royong seperti bekerja kelompok, mengerjakan Seperti kebersihan ya. ya kebersihan. Oh, iya, iya. Pembangunan rumah tuh gotong royong nggak? Kalau Ah ya, gotong royong juga. Oh, oke ya. Oke, saya sekarang mengerti. Kalau begitu lumayan cukup paham sih. Wah, kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kau nanya ngomong kau udah tahu. Oh iya, maaf. Nah, prinsip demokrasi itu ada banyak, Wan. Ada 7. Oh, apa be? Iya. Banyaknya juga. Kita lanjut ya, biar tahu kan jadi lebih clear demokrasi. Jadi prinsip-prinsip demokrasi yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Apa konstitusi itu? Nah, konstitusi itu adalah negara demokratis yang pemerintahan dan warganya menjadi konstitusi sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah. Oh, itu ya. Iya, lanjut ya. Ya lanjut. Biar kamu paham.
ada jaminan perlindungan HAM yang kedua. Tahu enggak? Hak asasi manusia kan? Nah, Tumben pinter kok. Biasa lolo. yang dimana hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi setiap orang yang lahir tuh mempunyai HAM-nya. Iya. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Nah, tadi kan kita berpendapat. Nah, Syahid menyampaikan pendapatnya, Imam, Nova, Yoga, Arya, kita terima juga. Dan seperti saya juga menyampaikan kepada teman-teman, diterima juga karena kita memberi pendapat. Nah, yang dimana demokrasi ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpikir, menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, jangan kasar-kasar loh. Yang keempat ini pergantian kekuasaan berkala, kurang tahu juga. Dicetuskan oleh Lord Action. Wah, Kacau. Apa dia itu? Lord itu agak susah itu Lord. bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh dengan kelemahan. Bahaya juga, penuh dengan kelemahan. Pendapatnya cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Manusia mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Kekuasaan. Contohnya kayak gitu di kelas. Makan suap puji budak penipin. Makan suap. Kacau. Suap. Makan suap. Woi, payo kita suatu beli baju. Udah tahu baju untuk dia dewe. Menyalahgunakan kekuasaan. Ini masuk akal juga. Nah, terus yang keenam ada penegak hukum dan persamaan kedudukan. Orang tahu juga ini, persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum, yang dimana setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Oh, kayak itu tidak berarti ya? Iya. Jadi kuasa hukumnya Iya. yang Seperti ada, yo cangkir. ya hakim. Sebagai pemutus keadilan, yo. Yang terakhir ada jaminan kebebasan pers, yang dimana merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi yang dapat media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Ya, jadi cuman segitulah prinsip-prinsip demokrasi yang aku tahu nih. Jadi kita sudah mulai paham kan tentang demokrasi ya. Dan dengar-dengar kan Presiden Jokowi ini kan bentar lagi kan terakhir kan masa jabatannya 2024 ya kalau nggak salah. Tapi ke dulu kalau tidak salah aku tuh dengar berita tuh presiden pakai jasa palsu adalah. Iya. Jasa SMP. palsu. Iya. Demi Allah, jasa palsu ada yang nak itu nak dilapornya di nak dibuang nak dilapornya. Pakai jasa palsu dia. Lampawan namanya bukan Jokowi tapi Joko Widaya kalau salah nama jasa asli yang diambil itu. Atau yang ngomong tuh kalau dia bohong dia siap palanya ditembak. Nah. Itulah yang dibuat yang enggak nanti kamu yang dibuat demo tuh. Itu tidak bisa juga sih karena setiap manusia itu memiliki individu hak. Iya. Hak asasi manusia Tapi sendiri. kalau kami selama gitu nih Jokowi nipu namanya. Iya, nggak bisa ditulis. Nah, justru ada isu-isunya bahwa presidennya akan memperpanjang masa jabatannya. Kayak nambah 3 tahun, nambah 4 tahun, jadi semakin panjang jabatan dia. Jadi kita berarti tahu, makanya banyak masyarakat yang demo jadi. Kamu setuju tidak aman jabatan presiden diperpanjang lagi? Ada Beda. Mana setuju dia malah nipu biasa. Col, gawe wah. Contohnya ijazah, dia ladak bener gawe Iya. ijazah tadi. Inilah ya presiden apa? Selama kata presiden nipu lah presiden. Berarti kita nak demo ya? Demo. Kita beli kertas karton, kita tulis cukupkan masa jabatan presiden NKRI harga mati. BBM masalahnya BBM enggak turun-turun, Cok. So, inilah yang kalau buat demo BBM nih. Mencak gitu lah siapa budak Awin tertangkap banyak kali itu. Demo. Demo ini lah. Ya, berarti kita besok pagi demo ya kita. Oh jangan, kenapa? Ada yang setuju tidak demo di sini? Oh, jangan salah. Kenapa? Membahayakan. Membahayakan bagi kita dewek, membahayakan lingkungan juga warga-warga sekitaran itu bangsu gitu. Oh, apakah dengan demo sering terjadi korban? Tapi ada juga korban kalau kita boleh ikut demo, tapi kalau nak ikut demo tuh dengan sesuai tujuan dulu.
tahu tujuan kita demokrasi apa. Oh, yang seperti materi tadi ya. Oh, itulah kenapa kita bahas tentang demokrasi tadi. Iya. Oh, benar. Kenapa tujuan demokrasi itu apa tadi kan? Manfaatnya demokrasi berarti. Iya. Tapi kalau gitu naik ikut demo jangan karena aku. Dia kamu ketangkep nak mati kamu. Ikut-ikut be jangan. Iya, naik ikut demo tuh penting loh lah bagi itu. Rugi apa tidak, mau rugi tidak usah ikut. Daripada kita kan kena tak tahu dengan nasib bagi kan. Tak tahu apa-apa ketangkep bagi dibukuli digeburi kan. Iya. Cak, demo yang sekarang lagi terjadi kan demo BBM ya. Iya, Setiap emang kampus gitu. melakukan demo. Jadi seperti itulah ya sekian materi dari demokrasi. Kita bahas banyak tentang hidup tentang demokrasi. Jadi sampai sini aja ya kita ketemu. Iya. Balik yuk. Balik. Kita lanjutkan materi demokrasi lain kali ya. Aduh. Baik. Balik boy. Balik.